Salam Pancasila. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN. Tentunya masih semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Kali ini saya akan membawakan materi PPKN kelas 9 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selamat mengikuti. Hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum mengulas materi tersebut, terlebih dahulu saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengklasifikasikan pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan pemberontakan yang berkeinginan memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa? Kita golongkan menjadi 4. Yaitu yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, pada masa reformasi. Kita ulas satu persatu, yaitu dari masa awal kemerdekaan pada periode tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada awal masa kemerdekaan ini, Pancasila dilaksanakan, tetapi ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, dan juga ada penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pemberontakan PKI di Madiun ini dapat digagalkan. Yang kedua, yaitu pemberontakan DITII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. DITII ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di daerah Jawa Barat. Tujuannya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan dasar negara syariat Islam. Pemberontakan DITII ini meluas sampai ke beberapa daerah, seperti di daerah Jawa Tengah, di daerah Sulawesi Selatan, di Aceh, dan di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII dapat ditumpas secara keseluruhan, yaitu pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, yaitu pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya mempertahankan negara federal atau negara serikat. Juga untuk mengamankan kepentingan ekonomi golongan kolonialis Belanda. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, APRA menyerang Bandung dan berencana akan mengadakan gerakan di Jakarta.
tetapi dapat digagalkan. Akhirnya Kapten Raymond Westerling meninggalkan Indonesia menuju ke Malaya. Pemberontakan yang keempat, yaitu pemberontakan Andi Aziz, dipimpin oleh Andi Aziz. Motifnya menolak masuknya pasukan APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang berasal dari TNI ke Makassar. Pemberontakan ini pun dapat digagalkan. Yang kelima, yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan, dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somukil, bekas Jaksa Agung di NTT yang dibantu Kenil. Tujuannya memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Pemberontakan ini pun dapat digagalkan. Pemberontakan yang keenam, yaitu pemberontakan PRRI Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini terjadi di daerah Sumatera dan di daerah Sulawesi. Pada tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamirkan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Hal ini mendapat sambutan di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, di mana Letkol DJ Sumba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat seperti tujuan dari pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan ini dapat ditumpas dengan beberapa operasi militer. Kita lanjutkan pada masa Orde Lama, yaitu periode tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa Orde Lama ini memakai sistem demokrasi terpimpin, yaitu semua dipimpin atau di bawah kekuasaan presiden, sehingga kekuasaan presiden bersifat otoriter. Pada masa Orde Lama, kita bahas 3 poin penting, yaitu mengenai latar belakang, juga dekret presiden, dan penyimpangan terhadap konstitusi. Latar belakang pelaksanaan demokrasi terpimpin yang pertama, banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering berganti-ganti kabinet. Yang ketiga, konstituante gagal membuat undang-undang dasar yang baru. Untuk mengatasi itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya ada 3. Yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS tahun 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa Orde Lama ini juga terjadi penyimpangan terhadap konstitusi. Antara lain, yang pertama, presiden diangkat seumur hidup. Yang kedua, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden, yang kemudian presiden membentuk DPR gotong royong. Yang ketiga, pemimpin lembaga tertinggi seperti MPRS dan
lembaga tinggi DPR difungsikan sebagai menteri, yaitu berfungsi sebagai pembantu presiden. Yang ketiga, kita masuk pada masa Orde Baru, yaitu pada periode tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto menerapkan konsep demokrasi Pancasila dengan tujuan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sesuai dengan visi Orde Baru. Tetapi dalam kenyataannya berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama, dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Yang kedua, dijadikan alat politik penguasa belaka. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dibatasi. Yang keempat, pemerintahan bersifat otoriter. Dan yang kelima, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga-lembaga negara lainnya. Yang keempat, yaitu masa reformasi yang dilaksanakan pada periode tahun 1998 sampai sekarang. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Pada masa reformasi, penerapan Pancasila terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, yaitu kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas ini tercermin dalam kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Memang di satu sisi mendatangkan dampak yang positif, yaitu dengan meningkatnya kreativitas masyarakat. Tetapi di sisi lain, kebebasan tanpa batas ini menimbulkan dampak negatif, seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkis, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Yang kedua, menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Ada tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Tantangan yang ketiga, yaitu penyusupan ideologi. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Maka, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikian materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih.
Salam Pancasila. Dan jadikan kebiasaan.